Wordt veelvuldig gezocht hier aan de zijkant. Media Korea baru-baru ini menyebut bahwa timnas Indonesia, di bawah asuhan Shin Tae-yong, akan membawa senjata ampuh yang tidak disangka-sangka saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberanian dan taktik Shin Tae-yong pun mendapat sorotan, terutama dalam menghadapi dua negara raksasa Asia yang sudah berpengalaman di ajang Piala Dunia. Dalam laga ini, pelatih Shin Tae-yong telah resmi mengumumkan 27 pemain timnas Indonesia. Namun, beberapa pemain kunci seperti Kapten Asnawi Mangkualam dan kiper Hernando Ari harus absen karena cedera. Sebagai gantinya, Shin memanggil Yaakob Sayuri, Yance Sayuri, serta kiper Muhammad Riyandi untuk mengisi kekosongan tersebut. Meski kini timnas Indonesia berada di posisi 5 dari 6 tim di grup C dengan 3 poin, mereka hanya tertinggal 2 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Ini membuka peluang besar bagi skuad Garuda untuk bersaing dan menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Namun, rintangan berat menanti karena lawan yang akan dihadapi adalah Jepang dan Arab Saudi, dua tim papan atas yang langganan tampil di Piala Dunia. Jepang, misalnya, tampil tanpa celah di grup ini. Mereka belum pernah terkalahkan dan mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan, memperlihatkan superioritasnya dibanding tim lain di grup C. Dengan kondisi ini, Shin Tae-yong harus cermat mengatur strategi agar Indonesia bisa tampil maksimal dan meminimalkan jumlah gol yang masuk ke gawang mereka, terutama saat melawan Jepang yang dikenal sangat tangguh. Media Korea, Best 11, mengungkapkan bahwa senjata ampuh timnas Indonesia ini tak lain adalah kehadiran 11 pemain yang berkarier di Eropa. Dari total 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong, tercatat 15 diantaranya merupakan pemain luar negeri, dan 11 berasal dari kompetisi Eropa, hasil dari proses naturalisasi dan pencarian bakat yang terus digiatkan. Di antara nama-nama tersebut, ada Jay Itzes dari klub Venezia, Maes Hilgers dari FC Twente, dan Martin Paes dari FC Dallas yang akan menjadi tumpuan pertahanan Indonesia. Best 11 menyebut ketiganya dapat menjadi kunci saat timnas Indonesia berusaha membendung serangan Jepang. Ketangguhan mereka di level kompetisi Eropa diyakini dapat membantu memperkuat skuad Garuda saat berlaga di kandang sendiri. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Bermain di hadapan publik sendiri diharapkan dapat memberi semangat lebih bagi skuad Garuda untuk tampil optimal. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan kembali bergulir pada pertengahan November 2024. Timnas Indonesia pun bersiap melanjutkan misinya untuk meraih tiket pertama kalinya menuju Piala Dunia dengan 2 laga krusial yang akan digelar di kandang sendiri. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada 15 November di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, dilanjutkan dengan laga melawan Jepang 4 hari kemudian. Untuk laga berat ini, pelatih Shin Tae-yong telah menetapkan 27 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia. Dalam daftar ini, terdapat nama-nama langganan seperti Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Choyaon. Kabar mengejutkan datang dengan absennya Kapten Asnawi Mangkualam yang harus menepi akibat cedera hamstring saat bermain untuk Port FC di Liga Thailand. Selain Asnawi, beberapa pemain andalan seperti kiper Hernando Ari dan winger Malik Rizaldi juga tidak dapat bergabung karena cedera. Meski begitu, duo Persis Solo, Ramadan Sananta dan M. Riyandi, kembali masuk dalam daftar setelah absen pada laga di bulan Oktober. Selain itu, pemain Wolverhampton Wanderers, Justin Hubner, juga kembali dipanggil oleh Shin Tae-yong. Dari posisi penjaga gawang, Nadeo Argawinata, Martin Paes, dan M. Riyandi akan menjadi pilihan untuk mengamankan gawang timnas. Di lini belakang, selain Jay Itzes dan Jordi Amat, ada nama Maes Hilgers dari FC Twente, serta duo Sayuri, Yaakob dan Yance, yang memperkuat sisi sayap pertahanan. Untuk lini tengah, Shin Tae-yong mempercayakan kepada pemain-pemain seperti Tom Haye, Ivar Jenner, dan Ricky Kambuaya. Sementara lini depan diperkuat oleh Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Eliano Reijnders. Dengan persiapan matang dan kehadiran sejumlah pemain berbakat, timnas Indonesia diharapkan mampu tampil maksimal dalam menghadapi Arab Saudi dan Jepang. Potensi timnas Indonesia finish di atas Arab Saudi dalam klasemen akhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai terbuka. Beberapa faktor menjadi alasan kuat mengapa Indonesia bisa menggeser posisi Arab Saudi. Setelah 4 laga, Arab Saudi duduk di posisi ketiga dengan 5 poin, sementara Indonesia di peringkat kelima dengan selisih hanya 2 poin. Faktor pertama yang menguntungkan Indonesia adalah jadwal kandang. Dari 6 laga sisa, 4 diantaranya akan dimainkan di kandang sendiri.
Dukungan penuh dari 70.000 supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno bisa menjadi energi tambahan untuk timnas Indonesia mengamankan 9 hingga 12 poin dalam laga kandang tersebut. Sebaliknya, Arab Saudi hanya memiliki 2 laga kandang dari 6 laga tersisa. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi mereka, yang bertekad untuk finish di posisi runner-up demi meraih tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Faktor lainnya adalah performa pemain. Sebagian besar pemain Indonesia, seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan, rutin menjadi pilihan utama di klub masing-masing. Rutin bermain di klub adalah faktor penting agar performa mereka tetap optimal saat membela tim nasional. Sementara itu, situasi berbeda dialami Arab Saudi. Beberapa pemain andalan mereka justru sering dicadangkan di klub akibat banyaknya pemain top dunia yang merumput di Liga Arab Saudi. Contohnya, kiper utama Mohamed Al-Owais belum pernah tampil untuk Al-Hilal musim ini karena kalah bersaing dengan Yassine Bouno, kiper timnas Maroko. Kondisi serupa juga dialami Mohamed Kano, yang baru bermain 138 menit di Al-Hilal musim ini karena kalah bersaing dengan Ruben Neves dan Sergei Milinkovic-Savic. Dengan keuntungan ini, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih hasil maksimal di laga tersisa dan menyalip Arab Saudi di klasemen akhir. Harapan besar tertuju pada skuad asuhan Shin Tae-yong untuk tampil konsisten dan menjaga peluang menuju Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, punya pesan khusus bagi anak asuhnya jelang 2 laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin menekankan pentingnya fokus pada performa tanpa merasa terbebani, meskipun Garuda masih berada di peringkat kelima grup C. Indonesia akan menghadapi 2 tim tangguh di kandang sendiri bulan depan. Skuad Garuda dijadwalkan bertemu Jepang pada 15 November, disusul laga melawan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat ini, Indonesia baru mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan, setara dengan Cina di dasar klasemen. Namun, Indonesia hanya terpaut 2 poin dari posisi kedua yang diisi Australia, sehingga peluang untuk terus maju masih terbuka. Shin Tae-yong menyadari bahwa mengejar posisi puncak klasemen adalah tugas berat. Meski demikian, dia ingin para pemain menikmati setiap pertandingan tanpa tekanan berlebihan. Saya ingin tim menikmati setiap pertandingan tanpa terlalu terbebani dan melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan, NET. Shin juga menyoroti pengalaman yang masih terbatas di antara para pemainnya, serta kurangnya jam terbang di klub. Namun, ia optimis bahwa dengan perjuangan konsisten, rasa percaya diri tim akan meningkat dan berimbas pada performa yang semakin baik. Juara dan runner-up dari Grup A hingga Grup C akan langsung melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara, peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan di putaran keempat, dan peringkat kelima dan keenam akan tersingkir dari kompetisi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menunjukkan sikap optimistis jelang laga penting melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski Arab Saudi baru saja mengganti pelatih dari Roberto Mancini ke Hervé Renard, Shin Tae-yong yakin bahwa perubahan pelatih ini tidak akan memberi dampak besar pada kekuatan The Green Falcons. Arab Saudi memang sedang berupaya memperbaiki performanya setelah hasil kurang memuaskan di 4 laga awal Grup C. Saat ini, mereka menduduki peringkat ketiga klasemen dengan 5 poin, hasil dari 1 kemenangan, 2 imbang, dan 1 kekalahan. Federasi Sepak Bola Arab Saudi pun bergerak cepat dengan kembali menunjuk Hervé Renard, sosok yang pernah melatih mereka dari 2019 hingga 2023 dan berhasil membawa kejutan dengan mengalahkan Argentina 2-1 di Piala Dunia 2022. Mengenai perubahan pelatih Arab Saudi, Shin Tae-yong menilai hal ini tidak akan mengubah banyak dari kualitas tim lawan, terutama karena waktu yang terbatas untuk membuat perubahan signifikan. Tim nasional tidak memiliki banyak waktu, ujar Shin Tae-yong. Tidak mudah untuk mengganti pemain hanya dengan mengganti pelatih. Saya sudah memahami karakteristik para pemain Arab Saudi, dan saya rasa ini tidak akan banyak berubah. Di klasemen sementara Grup C, Indonesia saat ini berada di peringkat kelima dengan 3 poin, bersaing ketat dengan tim-tim kuat seperti Jepang dan Australia. Laga melawan Arab Saudi sangat penting, karena kemenangan akan membuka peluang bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh dalam kompetisi ini. Namun, Shin Tae-yong punya catatan kurang baik saat berhadapan dengan Hervé Renard.